Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang berada di Bala Lompua yang terletak di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 39 Sungguh Minasa, Kecamatan Sumba Oku, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk penjelasan seputar Bala Lompua, video selanjutnya. Bala Lompua secara harfiah berarti rumah besar atau rumah kebesaran yang dihuni oleh raja. Bala Lompua berada di tengah kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi itu merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Di bagian belakangnya terdapat tembok batu alam yang tebal dan pintu kayu yang lebar dan kokoh. Sedangkan di bagian depannya berpagar permanen yang rendah dan halaman yang terbuka. Lokasi Bala Lompua berjarak kurang lebih 3 km dari kota Makassar. Arus lalu lintas ke lokasi itu sangat lancar karena berada di jalur yang dilewati angkot. Kawasan ini berada di 4 persimpangan jalan, sehingga akses untuk memasuki lokasi tersebut dapat melalui keempat pintu gerbang. Pintu gerbang utama berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Pintu gerbang kedua berada di bagian belakang Bala Lompua, yaitu Jalan Andi Malombasang. Pintu gerbang ketiga berada di Jalan Habibudayekule. Dan pintu gerbang keempat berada di Jalan Andi Basoerang. Bala Lompua dibangun tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa ke-35 Imangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Mahibuddin. Bala Lompua adalah kediaman raja sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Goa. Pembangunan istana dan pusat kegiatan pemerintahan dilakukan sebagai penolakan terhadap salah satu ayat perjanjian Bungaya yang menyatakan 1. Gerbang-gerbang dan tembok pertahanan Raja Goa harus dirusakkan dan Raja Goa tidak boleh lagi mendirikan bangunan-bangunan yang demikian dengan tidak keluasaan kompeni. 2. Raja Goa tidak boleh mendirikan perkampungan rumah dan sebagainya sampai jatuhnya 1 hari perjalanan dari pinggir laut. Ketiga, Raja Goa tidak boleh lagi mendirikan benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan yang dipertahankan oleh Belanda, hanya benteng ujung pandang yang kemudian diganti menjadi Fort Rotterdam, sebuah nama tempat kelahiran Spelman. Dalam kurun waktu 30 tahun, hubungan antara pemerintah Belanda dengan bangsawan tinggi Goa cenderung baik dan memberi keyakinan kepada Belanda untuk merehabilitasi kembali kerajaan Goa, termasuk Bone yang ditaklukkan pada tahun 1905 atau 1906. Rehabilitasi pada kerajaan Goa dan diangkatnya Imangi Daeng Matutu sebagai Raja Goa ke-35 pada tahun 1936 menyebabkan dibangunnya kembali Istana Bala Lompua di Sungguh Minasa sebagai tempat kediaman raja sekaligus dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Sebelum Bala Lompua dibangun, sudah ada tempat kegiatan untuk melaksanakan pemerintahan kerajaan Goa, yakni kantor kontrolir onderafdeling yang berlokasi tidak jauh dari Bala Lompua. Hanya diantarai lapangan Bungaya, tepatnya di lokasi bekas kantor Bupati Kepala Daerah tingkat 2. Ditinjau dari aspek arsitektur bangunannya, Bala Lompua berbentuk rumah panggung yang merupakan refleksi dari rumah adat pada kerajaan Goa. Karakteristik khas Bala Lompua pada gilirannya tidak hanya berfungsi sekadar warisan budaya fisik dan jejak historis arkeologis dalam wujud teknofag dan ideofag, tetapi ketertarikan banyak orang akan bangunan bersejarah ini menjadi objek wisata menarik yang senantiasa didambakan orang untuk dikunjungi. Dahulu rumah adat ini berfungsi sebagai tempat kediaman dan pertemuan para pemangku adat kerajaan Goa, tetapi dialihfungsikan sebagai museum untuk mengenang perjalanan sejarah kerajaan Goa.
Ragam hias pada rumah tradisional Makassar merupakan salah satu bagian tersendiri dari bentuk arsitektur rumah tradisional pada umumnya. Ragam hias selain berfungsi sebagai hiasan untuk memperindah rumah, juga dianggap mengandung makna dan yang menjadi simbol budaya masyarakat setempat. Ragam hias pada bangunan Balak Lompua secara imajinatif merupakan kebesaran kerajaan Goa di masa lampau. Pada umumnya, ragam hias mempunyai pola dasar yang bersumber dari alam sekitar manusia. Ada ragam hias yang berbentuk tumbuh-tumbuhan atau flora, berbentuk binatang atau fauna, tulisan Arab atau kaligrafi, dan benda-benda lainnya. Ragam hias rumah adat Balak Lompua terdapat pada anjong atau bubungan depan dan belakang, pada dinding teras atau lego-lego, dan pada sambulayang atau tutup bubungan. Pada hubungan Balak Lompua terdapat ragam hias kepala kerbau di depan dan belakang, baik pada rumah induk maupun pada serambi. Ragam hias tersebut terbuat dari kayu menyerupai kepala kerbau dan diberi cat warna putih dan hitam. Kepala kerbau ini melambangkan kekayaan dan status sosial yang tinggi. Kepala kerbau juga melambangkan keadilan, berarti seorang raja harus bersikap adil dalam menjalankan pemerintahannya. Arah bangunan Balak Lompua menghadap ke selatan. Hal itu sesuai dengan pandangan agama Islam, bahwa rumah yang paling baik ialah menghadap ke selatan, berarti tampingnya atau teras samping di sebelah timur, atau yang menghadap ke timur tampingnya di sebelah utara. Arah Ka'bah untuk di Indonesia menghadap ke barat. Demikian juga arah kaki sewaktu tidur tidak boleh ke selatan karena sama dengan arah kaki orang mati. Sekian pemaparan saya seputar Balak Lompua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.